adik-adik sekolah minggu. Sudah siap untuk bersuka cita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan hari ini? Siap dong Kak Novi. Nih buktinya aku udah bawa Alkitab dan udah pemanasan, siap-siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita segera mulai aja ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah adik-adik, ada apa aja di ibadah online kita hari ini? Yang pasti kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang pasti ada aktivitas seru. Gak sabar kan? Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita harus memulainya dengan doa. Nah sekarang ambil sikap duduk yang baik ya. Lalu lipat tangannya, tunduk kepalanya, dan tutup matanya kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pemeliharaan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus baik dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan limpahkan juga melalui kedua orang tua kami. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap membuat kreativitas. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita mulai ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan satu buah pujian yang menyatakan kesiapan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, Kak Novi lagi ngitung nih, kira-kira udah berapa lama ya kita di rumah aja. Kalau dihitung-hitung ada loh 3 bulan. Wah, waktu yang cukup lama ya. 3 bulan di rumah tidak melakukan, ya masih sekolah sih dan masih kerja juga dari rumah. Tapi rasanya membosankan banget ya kebayangnya. Tapi kita berhasil melewati itu loh. Sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan baik, sehat dan dijaga sama Tuhan Yesus. Karena kita nurut nih sama yang dianjurkan oleh pemerintah supaya nggak kemana-mana, tetap di rumah, jaga kebersihan. Dan kadang-kadang ya wajar sih, Kak Novi juga kadang ngerasa suka bosen, sedih, bingung sampai kapan ini selesai. Tapi percaya deh bahwa kebaikan Tuhan gak akan pernah selesai dan akan baru setiap hari. Yuk kita siap memuji Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah damai sejahtera. Hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita punya damai sejahtera. Supaya hati kita tetap bersuka cita. Kita nggak jadi anak yang gampang ngambek, anak yang suka bersungut-sungut, dan bisa selalu belajar bersyukur senantiasa. Seperti kata firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat ke-27. Kak Novi bacakan untuk kalian ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Adik-adik, semoga firman Tuhan tadi menguatkan kita semua ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar satu lagu baru ya. Judulnya Kasih Sukacita. Yuk kita belajar sama-sama. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersuka cita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hai, selamat pagi adik-adik yang manis. Apa kabar? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Wah, semua udah duduk manis. Wah, masih ada yang dipeluk mama nih. Ada yang tidur-tiduran. Yuk, kita ibadah yuk. Wah, ada Gili. Ada Eci. Apa kabar Eci? Ada Reva, Revi. Ada Goyi. Wah, ada Niko juga nggak lama lagi udah remaja. Ya. Aci. Mana Aci? Wah, udah duduk manis sama abangnya. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat duduk dengan manis, duduk dengan tenang, supaya kami mengerti tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita belajar firman Tuhan tentang buah roh, ya. Itu belajar
firman Tuhan tentang buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23 berkata, buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Sukacita. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kasih. Nah, hari ini kita mau belajar tentang damai sejahtera. Ya, kita mau belajar tentang damai sejahtera. Adik-adik tahu nggak apa arti damai sejahtera? Damai sejahtera artinya tenang. Damai sejahtera artinya tentram, rukun. Nah, kalau adik-adik senang dengan damai sejahtera, ya, siapa yang suka damai sejahtera? Pasti semua senang tenang, semua senang rukun, tentram. Nah, kalau adik-adik senang dengan damai sejahtera, senang dengan tenang, senang dengan rukun, kita tidak boleh ada iri hati, tidak boleh benci, tidak boleh dendam, tidak boleh berantem, tidak suka marah-marahan sama kakak, sama adik, sama saudara-saudara, sama teman-teman, apalagi dengan papa dengan mama. Wah, nggak boleh ya. Kalau hati kita ya penuh dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, wah, mukanya adik-adik juga nggak bakalan ganteng, nggak cantik, mukanya jadi jelek karena hatinya penuh dengan kemarahan, iri hati, ya, mukanya jadi jelek gini, ya, ini mukanya jelek, ini. Ya, hatinya penuh dengan kemarahan. Tapi kalau adik-adik punya damai sejahtera, ada ketenangan, ada kerukunan di dalam hidup kita, maka yang ada adalah apa? Muka yang berseri-seri, tersenyum, ya. Orang lihat, wah, ini anak cantik ya, wah, ini anak ganteng ya, karena damai sejahtera itu terpancar di dalam hatinya, ya kan? Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin punya ketenangan, punya kerukunan, ketentraman hati, ayo kita baca Filipi 4 ayat 8, bunyinya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua itu patut dipuji, pikirkan itu. Nah, kalau kita sudah memenuhi pikiran kita, hati kita dengan yang bagus-bagus, yang manis-manis, istilahnya orang tua yang positif, ya. Kita isi hati kita dengan yang positif, maka adik-adik akan memperoleh hati damai sejahtera, ketenangan, kerukunan, ya, ketentraman di dalam hati kita, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita akan melihat, wah, itu anak mukanya berseri, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Siapa ya dia ya? Ternyata dia adalah anak Tuhan, ya, anak Tuhan yang sudah menghasilkan buah-buah roh di dalam hatinya, ya. Dia penuh dengan sukacita, dia penuh dengan apa? Damai sejahtera, dia penuh dengan kasih. Nah, adik-adik, minggu depan ya kita buat yuk
pohon yang besar. Ya, pohon yang besar. Terus buah-buahnya. Buah yang pertama adik sudah belajar apa tentang kasih. Ya, tempel buahnya kasih. Terus buah yang kedua, adik sudah belajar tentang apa? Sukacita. Ya, tempel gambar sukacita. Nah, hari ini adik belajar tentang apa? Damai sejahtera. Tempel buahnya tentang damai sejahtera. Nah, adik-adik lanjutkan di rumah ya. Buah yang berikut, yang keempat, 5, 6, sampai 9 buahnya. Buat yang bagus. Nanti kirim sama Kak Lina ya. Ada hadiahnya loh. Makanya buat yang bagus ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa ya atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kami, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, supaya orang lain dapat melihat kami bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Bye. Nah adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan hari ini dan sesuai tugas yang tadi diberikan oleh Bu Ayu di akhir khotbahnya, adik-adik diminta untuk membuat pohon yang nanti buah-buahnya diisi dengan 9 buah roh, yang 3 diantaranya sudah kita bahas ya 3 minggu ke belakang ini. 2 minggu lalu Kak Hilda sudah membawakan khotbah, temanya tentang apa, inget nggak? Yes, betul, tentang kasih. Lalu minggu lalu kita juga udah bahas tentang buah roh yang adalah yes, sukacita. Dan hari ini yang kita bahas adalah betul sekali, damai sejahtera. Nah, Kak Novi udah bikin nih beberapa diantaranya, berkreasi sendiri. Ini dia contohnya. Yeah! Jadi ceritanya ini pohon cemara. Mirip lah. Nah, nanti di kelopak-kelopak daunnya ini kita bisa tulis tuh buah-buah rohnya apa saja. Kak Novi udah isi 3 ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Pertama kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nanti sisanya bisa kita isi lagi dengan buah-buah roh yang akan dibahas di minggu-minggu selanjutnya. Adik-adik bisa tempel ini di kamar atau di meja belajar kalian supaya inget terus. Nah, atau bisa juga nih bikin dengan model yang lain. Kak Novi juga bikin loh. Ini dia. Tataran. Ini buah pir ya. Nah, ini buah pir. Jadi Kak Novi bikin lapisan-lapisan warna-warni kayak gini. Ini pakai kertas origami. Nanti di lapisan-lapisannya ini kita bisa tulis deh buah-buah rohnya. Nah, tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, 3 yang sudah kita bahas. Sisanya nanti kita isi lagi dengan buah-buah roh yang akan dibahas selanjutnya. Nah, bisa di kelopaknya sini, di daunnya sini, atau di bawah nanti adik-adik juga bisa tampilin tuh ayat firman Tuhan dari mana diambilnya, dari Galatia 5. Di sini juga bisa nanti, karena ini ada 10, jadi 9 buah rohnya kita masukin, satu lagi ruang untuk si ayat firman Tuhan ini. Kalian bebas berkreasi sekreatif mungkin. Kak Novi percaya banget deh, kalian tuh idenya juara, brilian. Jadi bebas silakan. Nah, kalau adik-adik bingung, bisa minta bantuan papa, mama, kakak, tante, opa, oma di rumah. Gitu ya, jadi bebas berkreasi. Nah, kalau udah jadi nih, kalau udah jadi bikinan dan kreasi kalian, jangan lupa kalian foto dengan karya kalian, lalu upload ke Instagram. Boleh pakai Instagram papa, mama, dan jangan lupa ya di tag Instagramnya Sekolah Minggu. Selamat berkreasi adik-adik. Dan dengan demikian ibadah kita hari ini selesai. Sedia, tenang, kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti kebaktian ini dengan baik. Yuk kita tutup kebaktian ini dengan doa. Ambil sikap duduk yang baik ya. Kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala.
Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hari ini bersekutu bersama walau dengan media online. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami sukacita di hati kami sehingga kami bisa memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kami menjadi anak yang lebih baik, lebih takut akan Tuhan, punya damai sejahtera di hati, dan bersyukur senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur dan mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.